Nah, malam ini kita bahas chapter 8 ya tentang implementasi sirkuit di hardware-nya Programmable Logic Devices atau FPGA itu. Tapi karena ini tahun yang bersejarah buat kita ya, eee, saya ingin sedikit refleksi ya. Dan ini kita cukup, banyak kabar baik juga ya. Tahun lalu sekitar bulan Maret ini juga kita baru mulai masih memperdebatkan apakah Indonesia akan kena pandemi atau enggak ya, dan kita belum tahu cara testingnya begitu ya. Dan, ada yang bilang kalau cuaca tropis, nggak bisa kena Covid gitu ya, tapi sekarang kita jadi jauh lebih tahu ya setelah 1 tahun ya. Dan, untungnya angka-angka di seluruh dunia itu turun ya, ini angka total seluruh dunia ya, eee, turun drastis ya, eee, dan termasuk di Indonesia juga turun. Hari ini tercatat 6.389 kasus baru, yang meninggal masih cukup banyak ya, 210 per hari itu, eee, kalau kita hitung itu, nyawa ya, sangat banyak sebenarnya ya. Tapi angka-angka new cases kita menunjukkan harapan. Ini kalau kita lihat angka rata-rata 7 harinya ya, ini turun dan sampai level 6 ribuan padahal puncaknya pernah, 14 ribuan begitu ya, sangat tinggi juga. Lalu, angka kematiannya juga tendensinya turun sih, tapi turunnya lebih lambat ya, karena ini kan akumulasi ya, sejak beberapa minggu, maka kalau new cases-nya turun baru ada kesempatan angka kematian ini turun juga. Nah, di India juga gitu, India tuh nomor 2 di seluruh dunia, penduduknya memang jauh lebih banyak dari Indonesia, tapi trennya juga turun. Cuma yang kita khawatirkan ya adalah kalau tadi kita lihat di Indonesia turunnya sih masih belum terlalu drastis ya, India turunnya cukup jauh ya dari 90 ribuan, ini ganas banget di India. Sekarang turun jadi, 11 ribuan ya. Tapi di ujung sini nih ada tendensi naik lagi nih, sekarang udah 15, 17 ribuan ya. Ini karena ditakutkan tuh varian baru ya. India itu mungkin kecepatan vaksinasinya 2 kali kita ya, jumlah yang divaksin itu. Kalau di kita mungkin baru 2,5 jutaan, mereka mungkin udah 4 juta lebih begitu ya. Tapi penduduk mereka juga memang jauh lebih banyak ya, lebih challenging. Gap, antara yang kaya dan yang miskin juga mungkin lebih berat ya. Nah tapi, yang mengkhawatirkan ini ya, di ujungnya naik lagi nih. Jadi kalau kita kurang cepat, dan nggak disiplin lockdown ya, varian baru itu tampaknya sangat mengancam ya. Dan terutama yang varian baru yang sekarang jelas-jelas sudah meledak ya, itu ada di Brasil, itu nomor 3. Nah kalau kita lihat kurvanya ya, ini kurva average 7 harinya ya, ini bahkan nggak ada tanda-tanda turun ya, malah malah menggila nih. Dan ini, puncaknya udah lebih tinggi daripada puncak yang lalu nih, padahal ini udah 40 ribuan ya. Jadi itu, Brasil termasuk yang habis-habisan ya, terutama juga karena presidennya sangat mempolitisir ya, peristiwa Covid ini begitu ya. Jadinya di negara-negara yang sangat, penyakit itu dipolitisasi ya, problemnya jadi berlipat ganda ya. Lalu, itu yang paling ganas dan paling menakutkan varian baru itu jadi ada di Brasil ya, tapi di negara-negara seperti Hongaria, Polandia gitu ya, ini coba saya tunjukin salah satu ya, ini Polandia misalnya ya, itu juga udah mulai ada tanda-tanda varian baru ya, eee, jadi di ujungnya tuh naik gitu ya. Nah, jadi ini kecepatan vaksinasi sama disiplin lockdown itu yang kombinasi itu yang berpengaruh untuk turun ya. Dan kalau beruntung ya, turunnya itu nanti sampai yang bisa, habis gitu ya, ininya, tingkat infeksinya ya, sehingga rumah sakit itu nggak kewalahan lagi ya. Dan, vaksinasi itu menolong sampai titik yang mendekati nol ya. Jadi kalau nggak disiplin lockdown, terus kalau udah divaksin kita nggak masih merasa kebal, terus nggak disiplin gitu ya, itu semua membahayakan tuh. Ini di Hungaria juga ya, varian barunya
tampaknya udah mulai mengakibatkan kesulitan ya. Ini kalau kita lihat ya, ini wave-nya sampai 5 ribuan, terus turun, terus sudah naik lagi nih, hampir setinggi yang lama ya, dan bahkan lebih tinggi gitu ya. Jadi ini menunjukkan, padahal negara-negara di Eropa itu divaksin sih. Memang mereka mengeluh juga lambat ya, tapi mereka itu negaranya lebih kecil dari Indonesia gitu ya. Jadi kita tuh harus jauh lebih disiplin ya, karena kalau sampai meledak kita itu lebih parah ya. Kita itu bisa lebih parah dari Brasil itu yang sekarang tuh menggila di sana COVID-nya gitu ya. Nah, jadi ini mix ya antara good news dan bad news. Good news-nya vaksin dan lockdown itu tampaknya memang berpengaruh ya secara real di dalam penurunan ini, dan kalau kita melihat di at least minggu ini ya, kalau kita bisa mencapai di bawah 3.000 gitu ya. Nah, itu kita punya harapan tuh ya. Dan vaksin kan memang masih terus berusaha gencar ya. Tapi per hari Indonesia tuh vaksinnya sekitar 150.000 ya. Cukup rendah, dan baru beberapa juta aja, 2,5 juta kali ya yang divaksin. Kalau di Amerika udah lebih dari 50 juta. Ya, jadi kita memang ada keterbatasan tertentu juga, tapi mudah-mudahan eh, sebentar lagi bapak-bapak juga bisa dapat giliran ya. Terus kita angka-angkanya turun lagi gitu. Nah, itu harapan-harapan kita. Kita masuk ke materi kita ya di chapter 8 Sandi G nih malam ini. Judulnya Circuit Implementation Techniques ya. Bab ini isinya cukup sedikit ya, nggak terlalu banyak. Dan isinya menerangkan berbagai ini ya, implementasi sebenarnya di rangkaian hardware-nya itu seperti apa sih FPGA itu ya. Tapi saya pengen nunjukin dulu kenapa kita akhirnya eh, mendesain dengan cara yang demikian ya. Sebentar, itu ada di tengah tuh. Eh, Nah ini ya. Jadi sebelum halaman 8, subbab 8.2.4 ini ya. Ini mungkin paragraf paling penting ya di chapter 8 ini, karena setelah Bapak-bapak membaca 8 chapter, di sini diterangkan secara gamblang ya. Kenapa akhirnya eh, programmable logic device ya, istilahnya itu PLD ya, untuk semua benda-benda digital yang bisa kita program ya. FPGA termasuk juga PLD gitu ya, tapi FPGA termasuk yang berskala besar dibandingkan yang awal-awal begitu ya. Yang awal-awal namanya PAL, PLA. Nanti kita lihat sedikit strukturnya ya. Tapi kenapa sih kita main FPGA? Nah, ini Sandige mengemukakan 4 alasan ya. Yang pertama adalah untuk memperpendek waktu desain ya, shorten design time. Ya, PLD designs provide rapid prototyping ya. Jadi ini alasan utama nih kenapa kita akhirnya menggunakan FPGA, karena kita bisa rapid prototyping ya. Artinya, oh kalau saya nggak suka ya live controller kita kayak gini, saya mau rubah gitu ya. Nah, saya tinggal rubah program VHDL-nya, terus saya coba lagi testing, saya amati kelakuan sistem saya. Terus kalau masih salah-salah saya rubah lagi sampai benar dan memuaskan. Nah, prototipenya itu lalu saya bisa pikir deh, saya mau implementasikan di FPGA gitu aja udah, atau saya jadiin chip yang lebih compact, lebih murah, yang special purpose, yang nggak perlu lagi programmable ya, karena prototyping saya sudah sampai level yang stabil gitu ya. Tapi supaya bisa rapid prototyping ini, kita main FPGA ya. Lalu yang kedua ini sih bunyinya mirip ya, to allow rapid design changes. Ya, jadi kalau kita misalnya desain pakai logic gate gitu aja ya, apalagi desain satu yang cukup kompleks seperti finite state machine gitu, terus kita udah jadi ya bisa gambar lah di kertas skema rangkaian logikanya, terus kita kirim ke Taiwan, bikin chipnya yang apa
application specific yang nggak bisa programmable, memang murah gitu ya, terus dikirim balik, terus kita bisa pakai. Tapi begitu ada perubahan minggu depan kita pikir, oh ini kurang bagus gitu ya, masa harus tunggu lagi kirim ke Taiwan lagi gitu ya. Jadi nggak bisa ya ada perubahan-perubahan yang cepat terhadap desain kita. Ya, jadi yang pertama ini persoalan prototyping. Kalau saya dari nggak tahu apa-apa ya saya mau nyoba dulu gitu dengan cepat terus 20 menitan ngoprek pakai VHDL, model SIM gitu jalan. Nah itu prototyping ya. Tapi kalau rapid design changes ini udah jadi ya, udah jadi chipnya udah produksi malah di Taiwan. Terus tapi saya mau rubah cepet ya, nggak mau harus tunggu 2 minggu lagi dari Taiwan atau apa gitu ya. Nah ini persoalannya di sini ya. Lalu yang ketiga, keuntungan lain adalah decreasing PC board real estate ya, karena PLD Designs ini bisa kita beli di dalam single package yang lebih murah dan daripada kalau kita misalnya gate level design ya, gate level design saatnya beli chip yang setiap chip itu cuma ada beberapa gerbang logic terus kita rangkai-rangkai di situ di PC atau di board begitu ya. Nah itu jadinya gede terus kurang gitu bagus ya, kabelnya ntar ketarik terus rusak dan sebagainya gitu ya. Jadi ini keuntungan ketiga. Keuntungan keempat adalah improve reliability. Ya karena PLD designs require fewer packages and thus fewer interconnections. Itu tadi hubungannya sama yang ketiga ya. Kalau pengkabelan dan lain sebagainya lebih sedikit, pokoknya kita cuma program satu chip itu aja, wiringnya ada di dalamnya itu ya, maka barang kita itu lebih reliable ya daripada kabelnya kegigit tikus terus langsung rusak gitu ya. Nah, yang 3 sama 4 ini berhubungan ya. Yang satu hubungannya sama yang 2 ya. Tapi Sandige itu bilang, the first two items in the list are the most important for students ya. Ya sebenarnya bukan cuma for students sih, buat real engineer juga ya. Bahwa kita perlu bisa rapid prototyping ya dan perlu bisa rapid design changes begitu ya. Jadi sebenarnya keuntungan utama mungkin yang 1 dan 2 ini ya yang di zaman sebelum bisa ada VHDL dan FPGA itu nggak bisa dilakukan ya karena kita harus berkutat sama gerbang logika ya di level itu dan segala sesuatu jadi lebih sulit gitu ya. Nah, kita lihat ini ya struktur-strukturnya ya. Kita kembali lagi ke awal. Jadi FPGA ini ya yang kita pakai yang ada di lab kita tuh Altera ya. Eh, itu berfungsinya dengan istilahnya lookup tables ya. Lookup tables itu simply adalah semacam seperti matriks ya. Jadi kayak tabel yang melisting interkoneksi dari jaringan kita gitu ya. Jadi kalau Bapak-Bapak lihat ya misalnya di Sandige ya, gambar-gambar rangkaian itu pada dasarnya misalnya ini yang paling sederhana ya, PROM dengan lookup tables itu kayak gini. Ya di sini tuh ada kayak matriksnya ya, interkoneksi antara gerbang N sama gerbang OR ya. Terus kalau di silang ini artinya nyambung. Kalau dia polos nggak ada silangnya artinya dia putus gitu ya. Nah lalu nyambung atau putusnya ini bisa diprogram. Programnya macam-macam caranya ya dan ngapusnya juga. Kalau zaman dulu sekali kadang-kadang ada yang harus pakai sinar ultraviolet untuk ngapus programnya gitu ya. Dan program itu basically adalah eh, memutuskan yang mana yang nyambung, yang mana yang enggak. Ya, dan ini defaultnya nyambung nih. Jadi kalau di program suruh putus gitu ya, nanti ada koneksi-koneksi yang terbuka. Terus kita logikanya membentuk satu konfigurasi tertentu ya, tergantung dari keinginan desain kita, gitu ya. Jadi basically kita punya tabel atau matriks seperti ini yang kita input dengan program kita ya. Dan program kita itu turunnya dari high level semacam bahasa VHDL itu. Yang ada bahasa perantaranya yang ngerti gimana caranya nerjemahin ke level interkoneksi lookup tables-nya yang di hardware kita. Ya. Nah, FPGA-nya itu sendiri ya, teknologi semacam itu diciptakannya udah lama ya, tahun 1985 yang pertama. Dan perusahaan yang pertama bikin nama Xilinx ya. Xilinx masih bikin FPGA juga sih. Cuman yang kita punya di lab itu dari Altera ya. Lalu
binatang yang kayak gini ya, itu macam-macam namanya ya. Yang sederhana adalah PROM ya, Programmable Read Only Memory. Jadi memori eh, dan read only ya. Jadi nanti cuma dibaca aja, tapi dia programmable. Ya misalnya kalau satu sistem itu butuh membaca program awal supaya bisa running begitu ya, biasanya disimpan di PROM aja gitu ya. Habis dia diprogram sekali, maka dia cuma perlu dibaca terus aja gitu ya. Nah itu bentuk programmable logic devices yang paling sederhana ya. Lalu ada yang disebut dengan PLA, Programmable Logic Array. Ini lebih tua lagi, tahun 1975 mulai diciptakannya ya. Lalu nah ini membingungkan ya dari segi penamaan, karena ada yang namanya PLA, ada yang namanya PAL. Dan yang namanya PAL cuman ya dibalik aja ya, Programmable Array Logic. Begitu ya. Jadi array itu adalah konfigurasi semacam matriks itu sih. Yang kayak lookup table itu namanya array ya, karena kayak jajaran gitu ya, kayak series gitu ya. Nah, jadi array itu selalu ada ya namanya di dalam benda-benda yang seperti itu. Yang PAL ini lebih mudaan sedikit ya, 1978, udah tua juga sih ya. Lalu yang nama yang lain adalah GAL ya, Generic Array Logic begitu ya. Ini kata-kata seperti generic itu mengindikasikan dia bisa diprogram ya, karena bentuk matriks dan tabelnya itu generic. Semua bentuknya kayak gitu, tapi kalau interkoneksinya saya definisikan, maka barang hardware itu jadi programmable gitu ya. Dan yang paling canggih yang terakhir-terakhir ini kita sering pakai ya FPGA ya. Jadi perbedaannya antara berbagai barang ini ya adalah ada perbedaan sedikit dari struktur hardware-nya, nanti kita lihat ya. Tapi juga dari dimensi ya, yang paling besar ini adalah FPGA sih ya. Dan jadi di sini Sandige nulis ya, versi yang lebih besar dari PLA, PAL atau GAL biasanya disebutnya CPLDs ya, Complex Programmable Logic Devices ya. Eh, Dibedakan dengan yang PLDs yang dianggap lebih sederhana yang zaman dulu ya, tahun 70-an gitu ya. Tapi semua binatang ini namanya PLDs. Ya, jadi kalau orang ngomong PLD adalah Programmable Logic Devices, termasuk semua binatang ini ya. Yang biasanya umum dipakai sekarang FPGA. Nah, lalu di bagian ini Sandige itu membedakan ya, istilah volatile dan non volatile. Ya jadi kalau koneksi di array itu non volatile, maksudnya adalah koneksinya itu tidak lantas broken kalau powernya dimatikan. Ya jadi untuk maintain koneksi itu dia nggak butuh power. Ya, jadi sekali fuse-nya itu diprogram untuk ngebuka atau tertutup gitu ya. Secara rangkaian hardware dia nggak butuh tegangan untuk menjaga koneksi itu tetap seperti itu. Ya, itu istilahnya non volatile. Kalau volatile ya, maka begitu dicabut gitu ya, dia programnya itu hilang. Ya, secara kalau kita mau pakai bahasa yang sehari-hari, programnya itu hilang. Tapi sebenarnya program itu kan interkoneksi hardware itu ya di dalam array kita. Nah itu lepas begitu ya, karena menjaga interkoneksi itu harus butuh tegangan ya, jadi dia volatile. Dan sistem yang kita punya FPGA ini yang dengan lookup tables itu volatile. Ya jadi kalau Bapak main ke lab, terus VHDL-nya diprogram ya ke dalam FPGA-nya. FPGA-nya itu harus dapat catu terus ya, dicolok gitu ya. Oh terus bisa dimain-mainin. Begitu dilepas programnya hilang ya, harus burn lagi ya ke dalam FPGA-nya gitu karena dia sistemnya volatile gitu ya. Nah yang lebih sederhana, yang barang-barang yang lebih tua itu ya PROM, PLA atau PAL ya. Nah itu non volatile, habis diprogram dia tuh untuk ngapusnya justru harus dikasih perlakuan ya, misalnya disinarin pakai ultraviolet ya, nanti dia ngapus ya, dia seperti jadi di awal lagi ya, seperti di reset. Nah habis itu dia bisa diprogram lagi ya setelah diberi perlakuan itu, karena dia non volatile sih ya. Nah ini ada gambar diagram ya, yang semacam ini artinya tidak ada fuse ya. Fuse itu
istilahnya adalah koneksi yang bisa dibuka atau ditutup ya. Kalau ini fixed connection nih, kalau ini artinya koneksinya fix, nggak bisa diprogram ya. Tapi yang seperti ini programmable nih, yang tandanya silang ya. Lalu kalau fuse-nya dibuka, dilepas atau blown fuse gitu ya, dia jadi polos gitu ya. Kadang-kadang ada yang seperti ini, simbolisasinya, terus blown fuse-nya seperti ini gitu ya. Lalu juga misalnya AND gate gitu ya, AND gate-nya di sini ada bisa multiple input ya, tapi digambarkannya cuma satu input aja gitu ya. Terus multiple inputnya munculnya di sini ya. Di sini ada fuse-fuse-nya itu digambarkan sebagai array gitu ya. Tapi nggak digambarkan ada beberapa kaki input seperti biasa lagi ya. Jadi disederhanakan gitu. Karena kalau nggak gambar array-nya jadi susah ya. N-nya aja banyak input, terus di sebelahnya ada matriks array-nya lagi ya. Gambarnya jadi ruwet ya. Malah menyulitkan untuk pemahaman gitu ya. Nah, kita lihat yang paling sederhana ya. Ini PROM ini. Programmable read-only memory dengan lookup tables ya. Nah ini kita lihat strukturnya kayak gini nih, PROM yang sederhana ya. Ini inputnya ada 2, A, B, outputnya ada 4 ya, F1, F2, F3, F4. Nah kita lihat di sini ada AND gate. Dan kita tadi udah lihat ya, AND gate-nya ini disederhanakan ya, inputnya kayaknya 1 ya. Tapi sebenarnya ini kakinya ada 4 ya. Jadi ada bagian sinyal A, terus ada not A-nya, lalu ada B, ada not B. Nah lalu ada fixed connection di sebelah kiri. Ini kan titik murni gitu ya. Jadi ini fix nih ya. Dan dengan 2 input ini ada 4 kemungkinan ya. Makanya ada 4 AND gate di sini yang mengakomodasi semua kemungkinan yang mungkin ya. Kelihatan ini setiap ini ada 2 titik gitu ya. Dan mengcover 4 kemungkinan yang bisa terjadi untuk koneksi yang fix yang di sebelah kiri ini. Kalau kita tambah ya jumlah inputnya jadi ABC ya, maka ini bertambah 2 kali lipat nih. Ya karena kemungkinannya kan jadi tambah juga 2 kali lipatnya. Nah di sebelah kanan ini kayak matriks ya yang terkoneksi semua, terus di sini ada fuse-nya. Nah yang programmable ini yang di sebelah sini nih. Ya karena dari simbolnya juga silang gitu ya. Nah ini ada komentarnya Sandy G ya, mengomentari yang bagian kirinya ini, bahwa each additional input that is added causes the AND array. AND array itu yang sebelah kiri ini, yang jejeran AND gate itu ya, to double in size. Ya jadi itu tadi ya, kalau ditambahin inputnya 1 lagi, jumlah AND array-nya jadi double ya. 2 input butuh 4, 3 input butuh 8, dan seterusnya ya, 2 pangkat N gitu ya. Nah, terus di sini ada catatannya. Non-programmable read-only memory ya, is mass program one time at the factory and may not be altered. Ya kalau yang non-programmable PROM itu sekali doang bisa diprogram ya. Istilahnya mass program ya, sekali doang. Ini pakai istilah masking gitu ya. Jadi itu tuh istilah kalau mau bikin transistor dari semikonduktor, bahan silikonnya itu diberikan tutup ya, diberikan mask, istilahnya masker, terus diberikan pengkondisian sehingga bagian-bagian tertentu itu mengandung atom boron atau fosfor atau silikon atau apa ya yang menyebabkan wafer silikonnya itu menerima perlakuan tertentu begitu ya. Nah ini pemrogramannya disebutkan seolah-olah seperti itu ya. Jadi cuma bisa dilakukan sekali ya. Jadi istilahnya non programmable tapi sebenarnya bisa diprogram cuma sekali. Ya artinya habis diprogram sekali ya udah pakai aja dari situ terus dia udah fix ya, habis sekali ditulis doang ya. Jadi kayak kertas yang cuma bisa sekali ditulis doang ya. Ini di sini penjelasannya metal connections are used for the mass and these are permanent connections.
Mass program ROMs are much more economical and are used after designs are finalized. Ya, jadi setelah desain itu udah rampung ya, nggak ada perubahan-perubahan lagi. Pokoknya kalau mau ditulis ke hardware ya, hardwarenya semacam read only memory gitu yang bisa sekali doang metal connections-nya itu ditulis begitu ya. Itu tuh lebih murah. Ya karena saya nggak perlu bikin yang spesial ya, saya bikin yang umum gitu aja, ada array, tapi bisa diprogram sekali, jadi apapun rangkaian logika yang saya inginkan ya, terus langsung bisa dipakai gitu ya. Nah, prompts are used primarily in the development stage of a project when designs are not fixed and may be changed. Yang prompt, yang programmable, itu adalah kalau kita masih perlu ubah-ubah desainnya gitu ya, coba-coba, sehingga belum stabil, belum final. Kalau udah stabil, kita bisa pakai yang non programmable ini. Gitu ya. Nah ini Sandy Gay bilang juga remember that prompts are non volatile. Ya, jadi yang kalau orang bilang prompt, ya itu kalau dicabut listriknya dia nggak hilang ya, itu interkoneksi hardware-nya ya, jadi non volatile. Kalau yang FPGAs with lookup tables use the same circuitry as the prompt circuit shown in figure A3, but the lookup tables usually have only one output and the circuit connections are volatile. Ya, FPGA itu pakai ini lookup tablesnya ini, bagian yang sebelah kanannya ini, yang programmable itu mirip ya. Nah tapi dia volatile dan biasanya outputnya cuma satu, begitu katanya. Ya. Nah jadi secara umum bagaimana membuat hardware itu programmable, caranya seperti itu sih, membuat array interconnection ya, terus menyusun secara rapi ya gate-gate yang kita mau pakai gitu ya. Lalu program kita itu di burn ke dalam jaringan ini sebagai interkoneksi itu yang akhirnya menghubungkan gerbang logika kita dengan desain logika tertentu gitu ya. Ya dan bayangin ya kalau kita ngomongnya harus pakai bahasa lookup table semacam ini kan ini berabe ya. Jadi kita tuh butuh ya tools-tools semacam VHDL ya supaya kita nggak usah bicara di level logic gate semacam ini karena bikin counter aja jadi luar biasa berabe ya, apalagi lampu lalu lintas gitu ya. Itu berabe banget ya. Nah, tapi dengan ada middle layer itu ya bahasa-bahasa dan peralatan, terus proses dari logika yang ada di kepala kita yang bisa ditulis jadi finite state machine diagram, terus lalu bisa dikodekan ke dalam VHDL ya, terus diprogram ke sini itu nge-bypass beberapa langkah desain begitu ya, sehingga desain kita itu prototyping atau perubahan bisa dilakukan dengan sangat cepat. Ya. Kalau bapak-bapak nanti main microcontroller ya, misalnya ya, zaman dulu ya bahasa buat microcontroller itu juga berabe karena microcontroller yang sekarang itu kan Arduino ya. Itu anak SD atau SMP yang doyan banget ngoprek kali juga bisa program dengan cukup mudah ya. Cuman buat nyalain lampu atau apa ya dengan algoritma tertentu itu zaman sekarang sangat mudah. Tapi itu microcontroller juga hardware ya. Nah zaman dulu itu programnya sulit banget karena orang harus bicara dalam assembly language ya. Jadi bahasa yang low level lebih mirip bahasa mesin ya karena pola berpikirnya adalah oh saya harus push input tertentu ke memori tertentu, ambil dari situ lalu operasikan gitu ya. Bahasanya nggak high level gitu ya. Nah tapi Arduino itu yang dilakukan adalah membuat semacam set blok modul yang ada microcontrollernya ya, tapi yang bisa digabung-gabungkan dengan blok standar lainnya ya. Jadi kayak main Lego gitu ya. Dan setiap blok Arduino itu harganya murah, plus di atasnya itu ada bahasa interpreter lagi yang ke arah bahasa yang lebih mirip bahasa tingkat tinggi kayak C++ gitu. Ya kalau berpikir di level C++ sama kayak berpikir di level VHDL itu lebih gampang ya buat manusia. Terus terjemahin ke bahasa mesinnya itulah yang diotomasi gitu. Jadi kita
atau anak SD itu nggak usah sampai harus berpikir di level bahasa mesin ya. Tahu-tahu dia bisa program mesin ya karena ada bahasa-bahasa perantaranya itu sih yang membuat prosesnya jadi lebih sederhana. Ya. Nah, ini kita lihat jenis yang lain ya, PLA, Programmable Logic Array ya PLA itu. Nah kalau di sini ya bedanya dengan tadi yang prom dengan lookup tables ya adalah bagian kirinya ini juga programmable nih. Ya kita lihat kalau tadi prom dengan lookup tables bagian kirinya ini fix nih. Ya ini programmable juga. Ya jadi ini fleksibilitas programmingnya lebih tinggi lagi ya karena sebelah sini programmable, sebelah sini programmable juga. Tapi programnya jadi ya lebih rumit sedikit ya karena saya punya dua lookup tables nih yang saya harus program yang sebelah sini sama yang sebelah sini. Ya kalau tadi yang di atas itu sebelah kirinya fix, sebelah kanannya aja yang saya bisa program gitu ya. Nah, lalu ada PAL atau GAL ya. Nah ini konfigurasinya seperti ini ya. Jadi tetap kita punya matriks yang semacam ini. Ini matriksnya satu ya. Tapi dia interkoneksi antara bagian belakang dan depannya ini seperti ini ya. Pakai n-array connections yang programmable di situ ya. Nah jadi itu konfigurasi hardware-nya beda-beda dikit ya. Atau bagian lookup tables-nya ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Itu strategi di awal orang-orang berusaha membuat bagaimana hardware itu jadi programmable sih. Kalau yang FPGA jauh lebih kompleks ya dan lebih besar. Nanti di chapter berikutnya Sandige memberikan komentar-komentar lagi ya strukturnya seperti apa. Nah, saya kasih lihat di bagian kiri itu input AB-nya masing-masing ada 4 kelompok ya. Lalu kita lihat fungsi F1 output ini ya. Ini mengambil interkoneksi yang ini yang AB-nya 00 dan 01. Ya sehingga ini adalah kalau kita dalam rangka min term ya, ini adalah min term 01 nih gitu ya. Lalu F2 itu min termnya 1, 2, 3. Ya F3 yang ini adalah 012 dan yang F4 adalah 12 ya. Titik ini titik 1, titik ini titik 2 gitu ya. Nah lalu kalau kita mau memprogram ini lookup tables-nya ya, maka ada address semacam ini nih ya yang muncul dalam bentuk heksadesimal. Ya misalnya bagian yang A ini ya, ini adalah 1010 nih. Ini heksadesimalnya A ya. Karena kan dia ada 4 bit ya, jadi bisa sampai 16 ya angkanya heksadesimal. Lalu 1010 itu adalah ini konfigurasinya 1010 ya, interkoneksi yang ini yang diambil. Ya interkoneksi yang kedua ini adalah 1111 ya sehingga secara heksadesimal adalah F begitu ya dan yang baris address yang kedua adalah 7 ya karena kalau kita lihat di sini ini 111 ini 7 dan yang ini adalah 4 nih yang terakhir ya. Jadi baris yang ketiga ini 4 ya. Jadi dengan punya tabel yang semacam ini ya, ini adalah tabel yang menggambarkan interkoneksi bagian lookup tables-nya ini. Ya, jadi dari kalau misalnya dari pemrograman di bahasa tinggi ya, terus kita bisa interpretasi jadi addressing untuk lookup tables-nya ya, maka basically saya punya konfigurasi dari hardware-nya itu yang kita mau program ya dengan cara memburn address konfigurasi ini ke jaringan hardware kita gitu ya. Dan kebanyakan programmable logic devices itu berfungsinya seperti itu sih. Ini Sandige menggambarkan dengan yang paling sederhana ya pakai prom lookup tables begitu ya. Di bagian-bagian bawahnya ini ada contoh-contoh yang lain ya. Ini yang pakai PLA ya. Ada contoh-contoh desain yang lain. Nah, Bapak-bapak bisa coba baca sendiri ya. Lalu ada satu catatan kecil di sini. Ada konvensi yang disebut positive logic convention. Ada yang disebut direct polarity indication. Ya, basically ini kebalikan ya. Kalau pakai yang positive logic convention,
H itu atau high level itu biasanya sama dengan 1 ya. Logic state yang H sama dengan 1, kalau L itu sama dengan 0. Tapi kalau pakai direct polarity indication DPI itu kebalik ya. Yang L itu yang sama dengan 1, H itu yang sama dengan 0. Ya ini ada hubungannya dengan apakah sebentar ini Sandige sendiri memberikan catatannya ya di sini ya. Engineers who prefer to work with ones and zeros usually choose the PLC system, while those who prefer to work with voltage levels usually choose the DPI system. Ya, jadi kalau kita berpikirnya di level logika ya 1-0 biasanya pakai PLC nih. Ya makanya Sandige pilih konvensi yang ini. Tapi kalau kita tuh maunya berkutannya dengan tegangan ya, karena kita lebih care kepada hardware itu tegangannya seperti apa gitu ya. Maka sukanya pakai DPI. Ya karena kita ingat bahwa gerbang logika itu seringnya inverting ya. Makanya gerbang logic yang NAND atau yang NOR itu lebih lebih disukai ya, sehingga kadang-kadang kalau dari sudut pandang tegangan sebenarnya secara logika kebalik begitu ya. Tapi kalau kita cuman care sama logikanya aja ya kita pakai yang PLC gitu ya. Dan pola yang PLC bisa di-convert ke DPI sih tergantung sistem mana yang kita ingin pakai dan kerjakannya. Di bagian bawah ini Sandige menggambarkan ya caranya kalau mau convert dari notasi-notasi PLC ke DPI. Kalau yang tertarik bisa berusaha baca sendiri ya. Nah, segitu ya materi kita dari bab 8. Jadi dengan demikian Bapak-bapak punya bayangan ya secara hardware barang-barang yang programmable itu bagaimana ya konstruksinya dan pekerjaan pemrogramannya itu seperti apa sebenarnya kalau kita mau membuat konstruksi lookup tables itu berperilaku tertentu begitu ya. Nah, sampai sejauh itu sih materi kita malam ini. Ada pertanyaan, komentar dari Bapak-Bapak? Enggak ada ya? Oke. Pak, mau nanya, minggu Ya, depan langsung texting berarti langsung masuk ke topik selanjutnya ya, Pak? betul. Bab 9 soal finite state machines. Nah, kalau itu agak penting sih untuk Bapak-Bapak baca sendiri ya, berusaha cerna. Dan ada pertanyaan textingnya udah ada di Learn seperti biasa sih. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selamat malam. Selamat istirahat.